Oke, thank you responnya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru ya, mengenai Capital Investment Decision Analysis. Untuk materi ini adalah materi yang kedua. Ini maaf ya kalau mungkin tampilannya agak bayang-bayang nih, kayaknya lampunya terlalu terang. Semoga nggak mengganggu ya, boleh fokus ke screen. Nah, untuk materi ini kita akan bahas mengenai bagaimana caranya sebuah perusahaan itu mengambil keputusan ketika akan melakukan investasi atau pembelian terhadap aset tetap. Apa sih bedanya aset tetap sama aset lancar? Nah, aset tetap itu adalah aset yang jumlahnya itu sangat besar dan sifatnya jangka panjang, sehingga tidak boleh sembarangan pada saat akan melakukan pembelian aset tetap. Ya, sehingga biasanya karena dia jangka panjang dan aset tetap ini pasti kita beli untuk mendatangkan pengembalian ya, sehingga bisa juga sering kita sebut dengan melakukan investasi. Ya, jadi ketika kita membeli aset tetap itu artinya kita melakukan investasi, gitu ya. Nah, di sini di teori yang disampaikan di sini, pelanggaran modal adalah proses pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi terhadap aset tetap. Apakah proyek atau aset tetapnya ini yang diusulkan itu diterima atau ditolak, gitu ya. Jadi contohnya mungkin kalau saya contohkan, misalnya kalian punya usaha jasa fotokopi, ya misalnya buat yang bisa open cam silahkan ya. Nah, misalnya kalian punya usaha jasa fotokopi, salah satu aset tetapnya yang akan kalian beli itu pastinya adalah si mesin fotokopinya, ya. Nah, mesin fotokopinya ini akan menjadi aset tetap untuk usaha jasa fotokopi. Pada saat ingin menambah aset tetap baru ataupun baru mau beli nih mesin fotokopi yang baru, kalian pasti nggak sembarangan beli. Jadi pada saat ada yang menawarkan, misalnya ada brosur nih mesin fotokopi, ada brosur satu datang, nggak mungkin langsung beli, harganya sekian langsung beli, nggak mungkin. Kalian pasti analisis dulu, kalian cek dulu, kalian bandingkan dulu mesin fotokopi yang A dengan mesin fotokopi yang B. Ya, banyak sekali hal-hal yang bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau bahan pembandingnya. Ya, nah salah satunya adalah dari ini yang namanya analisis keputusan investasi modal. Apakah mesin A atau yang B nih akhirnya kita beli, yang mana yang diterima. Ya, itu contoh kecilnya mesin fotokopi. Bisa juga contoh besarnya adalah ketika mau ekspansi. Pada saat mau ekspansi itu pasti kita akan mempertimbangkan atau memilih kira-kira mau investasi ekspansi itu di daerah A atau daerah B. Karena kalau udah berbicara ekspansi ya, bangun pabrik baru, itu pasti sifatnya sudah jangka panjang. Ya, nah itu nggak bisa main-main, harus dianalisis dengan perlahan, gitu ya. Nah, hari ini kita akan coba hitung kira-kira bagaimana caranya atau apa yang perlu dihitung untuk memilih atau menganalisis investasi yang terbaik ya. Nah, di sini dibantu dengan 5 kira-kira ada 5 kriteria keputusan penganggaran modal ya. Jadi ada 5 nih caranya untuk analisis penganggaran modalnya. Yang pertama adalah payback period ya. Nah, payback period kalau di sini ya didefinisikan ya, itu sebagai jumlah tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengembalian pengeluaran kas awal. Pengeluaran kas awal apa sih, Miss? Pengeluaran kas awal atau initial cash outlay ini adalah jumlah dana yang kalian keluarkan pada saat membeli mesin baru tersebut. Ya, jadi jumlah atau harga dari biaya tetap yang akan kalian beli, ya itu namanya pengeluaran kas awal. Kenapa disebut pengeluaran? Karena di awal periode tersebut uangnya ini uang keluar, bukan uang masuk, ya. Nah, ini kita harus perhatikan baik-baik ya, uangnya ini uang keluar atau uang masuk. Nah, di sini fokus kita hanya pada jumlah tahun yang dibutuhkan. Berapa lama pengembaliannya itu akan terjadi.
Ya misalnya nih kita beli mesin harganya 10 juta. Berapa lama supaya 10 jutanya balik lagi gitu ya. Nah itu namanya period. Kita coba hitung berapa lama kira-kira 10 jutanya pengeluaran kas awalnya ini akan kembali. Ya biasanya dihitungnya dalam satuan tahun, ini dalam tahunan. Caranya di sini adalah periode pengembalian ini sama dengan jumlah tahun sebelum pengembalian pembayaran ditambah dengan jumlah yang belum dibayar kembali pada awal tahun dibagi dengan arus kas bebas dalam pengembalian tahun setelahnya. Ini mungkin kalau dari kata-katanya terlalu susah dicerna ya. Nanti kita cek ya, kita bahas lagi di contoh soalnya ya. Jadi saya akan langsung ke berikutnya dulu. Bagaimana kriterianya? Nah, di sini kriterianya adalah jika periode pengembalian atau payback period kurang dari pengembalian yang disyaratkan, maka proyek diterima. Artinya apa? Artinya pengembaliannya kurang, berarti lebih kecil, lebih cepat dibandingkan dengan periode pengembalian yang disyaratkan. Misalnya, beli mesin fotokopi. Sebagai pemimpin perusahaan, sebagai manajer keuangan, sudah mensyaratkan, oke, beli mesin fotokopi ini harganya 10 juta. Tapi harus sudah kembali, harus sudah payback dengan periode 3 tahun misalnya ya, 3 tahun. Nah, ketika dihitung nih payback periodnya, oh ternyata 2 tahun itu sudah kembali. Artinya apa? Artinya payback period ini yang 2 tahun kurang dari periode pengembalian yang disyaratkan yaitu 3 tahun. Ya jadi lebih cepat ya. Yang dihitung ternyata 2 tahun sudah kembali dan yang disyaratkan 3 tahun. Berarti mesin ini layak untuk dibeli ya, atau proyek ini layak untuk diterima karena payback periodnya kurang dari periode pengembalian yang disyaratkan. Ya, berikutnya, di sini ada contohnya juga ya. Jika periode pengembalian maksimum yang diinginkan perusahaan 3 tahun, kemudian investasinya memerlukan modal $10.000 dan menghasilkan arus kas tahunan berikut, berapa periode pengembalian modalnya? Nah, kita coba hitung ya bersama-sama. Bentar ya, saya izin 1 menit. Oke, selanjut ya. Oke. Nah, berikut adalah contoh soalnya ya. Di sini terdapat data ya, data dari soalnya itu untuk periode selama 4 tahun ya. Nah, perlu kalian perhatikan di sini kalau kalian ada periode atau dicatat, silakan ditandai atau diberikan catatan bahwa untuk payback period ini ya sebaiknya kalian fokus atau kalian catatkan dimulai dari tahun 0. Di mana tahun 0 ini selalu minus. Nih, ya, selalu minus arus kas bebasnya. Oke, udah diberi catatan. Nah, kenapa Miss kok yang tahun 0 ini selalu minus? Karena tahun 0 ini artinya kita baru akan melakukan action pembelian aset tetapnya. Sehingga pada saat tahun 0, saat sekarang ya, sekarang itu tahun 0 namanya.
itu uang kita tuh nggak ada uang masuk, uang kita justru uang keluar untuk beli aset tetapnya tersebut, gitu ya. Kemudian tahun 1, 2, 3, 4 itu sesuai dengan yang ada di soal. Yang ada di soal tahun 1 itu ada arus kas masuk. Memang positif ya, positifnya berarti arus kas masuk. Ada arus kas masuk 3.000, kemudian tahun 2 4.000, tahun 3 3.500 dan tahun 4 2.000. Ini uang masuk semua. Nah, kemudian setelah mendapatkan soal ini ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bikin ini. Nah, ini harus kita bikin. Jadi ya, yang ada di soal nanti adalah yang warna hitam ini. Ya, yang ada di soal adalah ini. Kalaupun bentuknya bukan tabel, bentuknya deskripsi, itu juga memungkinkan. Ya, yang pasti data yang akan diberikan di soal itu hanya data arus kas bebasnya aja. Sedangkan yang warna merah, yang arus kas kumulatif arus kas bebas, ini adalah yang harus kalian cari. Ya, ini yang harus kalian hitung sendiri. Ya, ini langkah pertamanya kita. Oke. Nah, selanjutnya, apa yang harus kita lakukan di sini? Nah, kita isi kolom kumulatif arus kas bebasnya dengan cara seperti ini. Tahun 0 ini kan uangnya keluar ya. Berarti istilahnya kita punya hutang. Ya, kita punya beban yang harus kita kembalikan. Nah, pada tahun 1 udah kembali duitnya, tapi baru 3.000. Ya, udah kembali uangnya 3.000. Sehingga yang tadinya hutang 10.000, yang tadinya beban 10.000, ketika dia ada uang masuk 3.000, maka bebannya atau hutangnya berkurang ya menjadi sisa 7.000. Gitu ya. Kemudian tahun kedua bebannya tinggal 7.000 nih. Kemudian di tahun kedua ada uang masuk 4.000. Berarti bebannya berkurang lagi jadi sisa 3.000. Tapi masih minus Miss, iya masih minus, nggak apa-apa, tetap ditulis minusnya ya. Kalau kalian di kalkulator, takutnya nih ya, kalian mau pecat di kalkulatornya itu 7.000 kurang 4.000. Nanti hasilnya jadi positif 3.000 gitu kan ya. Nah, saran saya yang kalian pecat di kalkulator itu tetap apa adanya yang ada di worksheet kalian, yang ada di kerjaannya kalian. Kalau 7.000-nya ini minus, ya udah berarti kalian tetap tulis tanda minus di kalkulatornya ya. Tetap tulis minus 7.000 gitu ya. Nah, 4.000-nya kan plus ya. Jadi minus 7.000 plus 4.000. Jadi nanti di kalkulator hasilnya minus 3.000. Jangan dibalik ya, kecuali kalian paham. Ini nggak usah kayak anak TK deh, orang saya paham kok, ini kan pasti hasilnya masih minus. Ya udah silahkan, nggak apa-apa. Ini saya cuma menyarankan aja kalau misalnya ada yang mungkin takutnya buru-buru jadi keliru gitu ya. Nah, berikutnya tahun kedua ini bebannya tinggal 3.000 ya. Kemudian tahun ketiga ada uang masuk 3.500. Jadi gimana nih? Oh, ternyata setelah ada tambahan 3.500, bebannya itu jadi berkurang bahkan plus. Jadi ada lebih. Oh, tadinya cuma mau kurang 3.000 aja nih. Dan ternyata dapetnya 3.500. Jadi dapat lebih 500. Karena lebih berarti dia sudah positif ya, tidak negatif lagi. Tahun 4 ada uang masuk lagi 2.000. Nah, ya udah ditotalin lagi jadi 2.500. Sampai sini dulu untuk tabel. Ada yang mau ditanyakan kah? Nggak ada? Selanjut. Nah, kalau nggak ada berikutnya, ini sebenarnya udah dijelasin ya di uraian ini. Cuma mungkin supaya lebih memahami, saya coba uraikan dengan kata-kata. Dengan angka ya. Tadi di atas kita punya rumus ya. Rumusnya di sini adalah, ini tolong diperhatikan baik-baik ya, kalau ada yang mau nyatet di modul silahkan. Jumlah tahun sebelum pengembalian pembayaran. Artinya sebelum kembali. Sebelum kembali itu kapan, Miss? Sebelum kembali itu ini. Kalau 500 ini artinya sudah kembali, sudah positif. Kalau sebelum kembali berarti ya sebelumnya. Artinya apa? Jumlah tahun sebelum kembali itu adalah tahun terakhir minus. Ya, jadi kalau kalian mau coba tandain, tulis aja tahun terakhir minus. Ya,
tahun terakhir minus ini minus 3.000. Nah, ini tahun keberapa minus 3.000? Tahun kedua. Jadi kita boleh tulis 2 tahun. Ya. Nah, kemudian di sini ada apa lagi? Jumlah yang belum dibayar kembali. Jumlah yang belum dibayar kembali pada awal tahun. Jumlah yang belum. Berapa banyak sih yang belum kembali? Berapa banyak nih yang masih bebannya itu masih berapa yang belum kembali? Nah, di tahun terakhir minus ini tinggal berapa yang belum kembali? Tinggal 3.000. Ya kan ya? Tinggal 3.000. Jadi kita tulis 3.000. Gak usah pakai minus ya, karena kan ditanya berapa. Ya, berapa yang belum? 3.000. Bukan berapa yang belum minus 3.000. Enggak begitu ya. Kalau ditanya berapa yang belum ya berarti jawabannya adalah 3.000. Nah, kemudian kita lihat tiga rumusnya. Dibagi dengan arus kas bebas dalam pengembalian tahun setelahnya. Nah, tahun setelahnya nih. Tadi kan tahun kedua ya yang kita sedang gunakan datanya. Tahun setelahnya tahun keberapa? Tahun ketiga. Berapa arus kas bebasnya? 3.500. Oke, satunya tahun juga. Di sini dulu ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Saya lanjut ya. Nah, setelah dapat informasi ini, berarti kita akan hitung lagi nih, kira-kira hasilnya ini berapa. Nah, mungkin ada satu orang yang bisa hitung dan ketik jawabannya di chat box. Berapa sih 3.000 dibagi 3.500 ini? Silakan satu orang chat di chat boxnya. Natalia. Oke, saya catat dulu sebentar ya. Natalia. 0,8571. Oke, good. 0,8571. Satuannya ini satuannya ini tahun. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya 0,8571 ini satuannya jadi bulan? Karena kan kita nggak tahu 0,8 tahun itu bulan keberapa sih? Setengahnya bulan Juni, bulan Agustus, atau bulan berapa nih? Nah, kira-kira gimana caranya? Ada yang tahu nggak gimana caranya supaya satuannya jadi bulan? Oke, Natalia, good dikali 12. Jadi berapa nih? 0,8571 dikali 12 bulan gitu ya. Nah, jadi berapa bulan nih? Ada yang bisa hitungkan? Oh, oke, Natalia udah hitung ya. Total 10 bulan. Nah, yang saya tanya itu yang jawabannya Fiona. Saya kasih poin untuk Fiona juga ya. Oke, jadi jawabannya yang setelah dikalikan 12 itu adalah menjadi 10,2852 bulan gitu ya. Nah, kemudian berarti bulan ke-10 nih ya, bulan 2 tahun 10 bulan. Nah, gimana caranya supaya si 0,2851 nya dapat nih dengan satuan hari? Siapa yang bisa coba hitungkan? Ada yang bisa dikali 30. Oke, hasilnya berapa, Tommy? 2852 dikali 30 hari. Kasih contoh Tommy dulu. Oke, hasilnya 0,28. Siapa nih yang benar? Oh, belum ada yang benar. Oke, Natalia, good. Natalia lagi nih ya. Yang lainnya coba hitungnya lebih teliti. Dan kita kalikan 30, 0,28 saja ya. Karena 10 kan 10,2852. 10-nya sudah kita keluarkan menjadi satu bulan,
yang kita kalikan 30 hari adalah sisanya, yaitu si 0,2852. Ya, sehingga hasilnya menjadi 8,556 hari. Ya, Natalia Good. Saya tuliskan dulu. Tahun 10 bulan, kemudian 8,5586 hari. 8 hari ya. Kalau saya jadiin jam, kira-kira jam berapa nih Miss? Bisa nggak caranya? Bisa sama dikali dengan 24 jam. Nah, hasilnya berapa? Silahkan satu orang. Berapa jam? Oke, Tommy udah ya. Tommy duluan ya. Kasihkan untuk Tommy lagi. Oke. Hasilnya adalah 13,344. Ya, lengkap banget nih kita ya. 13,344 jam. Nah, jamnya ini kurang detail, mau dong menitnya. Bisa juga bisa ya, tapi gak perlu ya, kita cukup menghitung sampai sini aja. Oh, Tommy udah hitung duluan ya. Terima kasih Tommy ya. Oke, kita tulis dulu deh, Tommy udah jawab. Bulan, 8 hari, 13 jam, 20,64. Oke, bisa juga ya dijadikan detik lagi. Masih bisa Miss? Bisa ya. Cuman nggak usah, kita sampai di sini aja. Nggak bisa lengkapi dulu. Begini ya. Nah, untuk ujian nanti dan untuk tugas mandiri kalau keluar, cukup saya minta sampai hari aja ya. Cukup saya minta sampai hari aja, kalian lengkapi sampai hari. Miss, saya kurang tertantang, saya maunya sampai menit, silahkan. Yang penting kalian atur waktu ya, supaya tidak kehabisan waktu ya. Oke, Miss, ini artinya apa? 2 tahun 10 bulan 8 hari. Artinya, bukan 8 hari, 8,556 hari. Artinya, uang kalian, uangnya ini ya, kita langsung aja. 10.000 dolar ini akan kembali pada 2 tahun yang akan datang, bulan ke-10, hari ke-8. Ya, kalau dia persis hitungannya dari 1 Januari, berarti 2 tahun bulan Oktober tanggal 8. Ya, jam berapa Miss? Ya, jamnya jam tadi itu 13 jam, tapi jam 1 siang gitu ya. Jadi pada saat hari ke-8 jam 1 siang ini ya, itu uangnya sudah kembali ya, udah aman. Artinya hari ke-9-nya itu sudah plus gitu ya, sudah ada uang masuk yang melebihi 10.000-nya ini ya. Nah, semakin cepat pengembalian ini diterima perusahaan akan semakin baik gitu ya. Jadi payback period yang semakin kecil yang semakin baik. Sampai sini ada mau ditanyakan? Ya ada, kita lanjut ya. Nah, mengingat mengingat prinsip keuangan ya, itu ada yang namanya time value, ada yang namanya nilai waktu. Nah, di sini belum ada nih. Ya, di sini belum ada unsur nilai waktunya. Lalu, di mana ada unsur nilai waktu? Adanya di kriteria yang berikutnya. Ya, kriteria berikutnya sebenarnya konsepnya itu sama, hanya bedanya di arus kas bebasnya aja. Kalau kita lihat di sini, namanya adalah discount payback period. Artinya payback periodnya ini terdiskonto. Ya, ada yang berkurang nilainya. Karena apa, Miss? Karena waktu. Ya, karena time value tersebut. Nah, rumusnya di sini kalau kalian perhatikan ya, ini hampir sama nih. Jumlah tahun sebelum pengembalian, ini maksud pengembalian, jumlah tahun sebelum pengembalian. Ya, sama kan ya, jumlah tahun sebelum pengembalian dari arus kas bebas. Cuma di sini ada tambahan yang di diskonto. Kemudian, jumlah arus kas yang belum dibayar
Nah, ini kan juga sama ya, jumlah arus kas yang belum dibayar, berarti yang minusnya itu minus berapa yang terakhir. Dan di sini jumlah arus kas bebas terdiskonto yang untuk tahun setelahnya itu berapa ya. Nah, kita lihat di sini kriterianya. Jika pengembalian terdiskonto kurang dari atau sama dengan periode pengembalian maksimum yang diinginkan, itu yang diterima ya. Artinya sama, kalau misalnya periode pengembalian atau diskon terhadap periode ini lebih cepat dari yang diinginkan perusahaan, maka itu yang layak untuk diterima. Kita lihat contohnya di sini ya. Untuk project A dulu. Untuk project A ini diketahui tingkat pengembalian sebesar 17% ya. Project base juga sama ya, 17%. Kemudian arus kas yang terdiskonto disajikan dalam tabel berikut ini. Jadi kita punya 4 tahun ya, sama seperti yang tadi 4 tahun. Kemudian kita punya free cash flow atau arus kas bebasnya. Lihat nih di sini tahun 0 juga kan ya. Dan tahun 0 ini minus ya, minus 10.000. Berarti modal awalnya pembelian aset tetapnya itu di 10.000. Nah, uang masuknya yang diestimasikan gitu ya, 1 tahun yang akan datang kira-kira ada uang masuk 6.000, 2 tahun yang akan datang ada uang masuk 4.000 dan seterusnya sampai tahun keempat. Sampai di situ saja soalnya, dan kolom yang ketiganya itu yang harus kita hitung ya. Nah, sebelum masuk ke kolom yang ketiga, kalian perlu catat di sana, perlu ada satu kolom lagi ya. Kalian boleh tuliskan kalau ada catatannya. Ya, di sini namanya adalah PVIF ya. Dalam PVIF. PVIF ini rumusnya kok familiar? Iya, ini sama seperti yang ada di topik sebelumnya mengenai time value of money ya. Jadi saya tuliskan dulu. Oke, seperti ini ya rumusnya. Jadi PVIF sama dengan 1/1 plus I pangkat N ya. 1/1 plus I pangkat N. I-nya berapa? I-nya adalah 17%-nya ini ya. I-nya 17%. Kemudian N-nya itu adalah ini. Ya, ini adalah N-nya. Jadi kalau dia sedang berada di year 0, 0, berarti pangkatnya pangkat 0 ya. Artinya di sini adalah sama dengan 1/1 plus 0,17 ya. Kemudian pangkat 0. Ya, ini pangkat ini ya. Oke, nah semua yang pangkat 0 hasilnya adalah 1. Oke, seperti ini ya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan kah untuk KPIF ini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada lanjut. Tahun yang berikutnya ini berarti sama dengan, saya copy aja ya. Oke, pangkatnya pangkat 1. Ya, ini sama semua ya, hanya pangkatnya pangkat 1. Oke, ini hasilnya berapa? Silahkan satu orang di kolom chat box-nya. Oh, udah ada ya, Tommy. Oke, Tommy lagi. 0,8547. Oke, good. Tahun 2. Berapa nih tahun 2? Ada yang sudah mengerjakan kah? Oke, Tommy lagi. Yang lain gak ada yang mau coba nih untuk kumpulin poin? Tommy ya. 0,7305. Betul sekali. Tinggal diubah ya, pangkatnya adalah pangkat 2.
Berikutnya tahun 3. Tahun 3 ada Fiona. Betul sekali Fiona, 2 poin hari ini jadinya 0,6243. Tahun 4 satu orang lagi. Tahun 4 pangkatnya jadi pangkat 4. Silahkan. Siapa yang mau mencoba menghitung tahun keempat? Ada? Oke, Fiona lagi ya. 0,53365. Oke, kita bulatkan jadi 4 angka ya Fiona. Jadi 5337. Fiona lagi, di Fiona jadi 3, Tommy 3, Natalia 2. Oke, good. Berikutnya adalah kolom discounted free cash flow. Nah, ini 17%-nya ini sesuai yang ada di soal ya, 17%. Berarti ini akan berpengaruh pada PVIF. Nah, discounted cash flow ini berarti kita hitung dari hasil kali undiscounted free cash flow-nya dengan PVIF-nya ya. Berarti kalau di sini minus 10.000 itu adalah hasil kali dari minus 10.000 dengan 1. Kemudian di sini ada 5.000 dapat dari mana, Miss? Ini berarti 6.000 dikali dengan 0,8547. Ya, ini sayang sekali nggak ada papan tulis ya, jadi mungkin agak tersendat sedikit, tapi semoga kalian bisa memahami ya. Nah, ini contohnya ya. Untuk tahun 1 berarti hasil kali dari 6.000 dengan 0,8547. Oke, begitu seterusnya ya sampai tahun keempat. Kemudian berikutnya lagi, kumulatif discounted free cash flow analytics. Nah, kalau kumulatif ini sama persis caranya dengan yang di PB Karya tadi. Ya, kita fokus di kolom ini. Kalau yang tadi di PB period, yang kita kumulatifkan itu adalah yang ini, yang undiscounted. Nah, sedangkan yang di discounted PB period ini kita kumulatifkan yang discounted, ya, yang sudah ada unsur waktu, ya. Jadi untuk yang tahun 0 itu kan tetap sama ya, belum ada uang masuk karena baru pengeluaran aja, jadi minus 10.000. Kemudian di tahun 1 ada uang masuk 5.000. Sehingga hutang atau beban yang 10.000 sudah berkurang, tinggal sisa 4.000 sekian. Ya. Kemudian di tahun kedua ada lagi uang masuk 2.992. Jadi bebannya berkurang lagi, tinggal sisa 1.000 sekian. Ya. Begitu seterusnya sampai akhir. Ya. Nah, kemudian kita hitung nih discounted payback periodnya berapa. Nah, cara menghitung discounted payback periodnya sama seperti payback period tadi, yaitu sama dengan tahun terakhir minus. Ingat ya tadi ya, tahun terakhir minus. Tahun terakhir minusnya minus berapa nih? Minus 77. Minus 77 ini tahun ke berapa? Tahun ke-3. Ya, berarti tahun terakhir minusnya adalah 3 tahun. Ditambah berapa kekurangannya, yang terakhir tuh kurang berapa? Kurang 77 dibagi dengan berapa uang masuk tahun berikutnya, 1.873 tahun, gini ya. Nah, ini tinggal dihitung saja kayak tadi, nanti kalian coba bisa hitung ya. Jadinya satuannya berapa hari, berapa bulan, berapa hari ya. Kenapa Miss kok di modul ini nggak dikerjain? Karena kebetulan ketika dibandingkan dengan project B, ini tidak ketemu plusnya. Jadi sampai akhir tahun yang disyaratkan itu tetap negatif. Maka tidak perlu dihitung, sudah bisa langsung disimpulkan yang dipilih project A. Ya, karena project B-nya sudah pasti tidak dipilih karena sampai akhir pun masih minus gitu ya. Nah, kita cek dulu nih yang project B. Yang project B ini berarti dihitung juga ya PVIF-nya berapa. Tapi ini kebetulan PVIF-nya sama ya, 17% juga ya. Karena di sini dia bilang tipe pengembalian A dan B. Ya, jadi sama-sama 17%. Natalia silahkan. Sorry Miss, itu untuk yang pengembaliannya itu bukan yang 1.067 ya Miss? Pengembalian yang mana?
Yang 77 dibagi 1067. Oh iya benar, 1067. Oke, thank you Natalia. Yes. Yang tahun berikutnya ya, 1067. 1 poin untuk Natalia, jadi 3 poin. Ya, jadi tahun terakhir minusnya yang 77 dan uang masuk tahun berikutnya berarti yang tahun keempat ya, 1067. Oke. Nah, berikutnya PVIF ini sama ya, kebetulan 17% juga. Cuman saya mau coba tes nih, kasih kesempatan yang belum dapat poin ataupun yang kurang poinnya. Kalau PVIF-nya 15% misalnya ya. Ini kan udah pasti 1 ya. Tahun pertama PVIF-nya jadi berapa nih? Ada yang mau coba menghitung kah? Kalau PVIF-nya 15% misalnya, PVIF-nya jadi berapa nih untuk tahun pertama? Ada yang mau coba menghitung? Ada yang mau dapat poin atau saya skip aja nih? Ada? Oke, ada yang mau coba hitung? Saya lanjutin ya, Natalia. Oke, good. 0,8699. Satu lagi digitnya Natalia, 6 ya, 8696. Oke, 0,8696. Good Natalia, 1 poin lagi. Tapi kurang cepat nih. Kalau tahun 2 berapa nih jadinya nih? Tahun 2 dengan PVIF 15%. Oke, siapa duluan? Tommy duluan ya. Oke, good Tommy. Hasilnya 0,7561. 7561. Tommy dapat poin lagi jadi 4. Oke, berikutnya tahun 3 jadi berapa? Coba tahun duluan tuh. Gabriel ya. Gabriel ya yang pertama kali. Oke, good. Kita tuliskan dulu di sini tahun 3-nya menjadi 0,6575. Gabriel. Tulis dulu Gabriel. 1 poin. Tahun keempat. Aduh, banyak sekali. Siapa duluan nih? Tahun keempat. Siapa nih? Natalia. Oke, Natalia jadi 5 poin. Good. Oke, ini saya iseng aja ya, kasih poin 15%. Ini bukan jawabannya ya, ini cuma contohnya aja. Ini saya kuningin ya, ini bukan jawabannya ya, ini cuma contoh kalau dia 15%. Sekalian tes, berarti kalian udah lancar ya menghitung PVIF. Nah, berikutnya lagi kita akan menghitung net present value. Oke, saya turunin dulu. Net present value ini kita menghitung unsur nilai waktu juga ya, dimana kita akan menghitung present value dari future annual free cash flow-nya, kemudian kita kurangi dengan indeks cash outlay. Present value dari future annual free cash flow ini artinya kita hitung present value dari masing-masing arus kas bebas di masa datang. Di masa datang tuh artinya tahun 1 itu termasuk sudah masa yang akan datang ya, karena tahun 1 itu artinya kita akan terima duitnya 1 tahun yang akan datang ya. Jadi itu sudah ada nilai waktunya dari tahun 2010 2011 gitu ya, itu udah ada nilai waktunya. Sedangkan kalau initial cash outlay ini artinya uang masuk yang kita uang keluar yang kita keluarkan di tahun 0 ya, yang kita keluarkan untuk beli aset tersebut. Nah, kita hitung masing-masing present value-nya. Di sini ada contoh kriterianya dulu ya. Kalau net present value-nya lebih besar sama dengan 0, maka proyeknya layak untuk diterima. Sedangkan kalau net present value-nya kurang dari 0, ditolak. Artinya, kalau net present value-nya itu lebih dari 0, misalnya 1 aja ya, 1 rupiah, itu artinya sudah mendatangkan keuntungan. Ya, artinya sudah ada apa ya, istilahnya itu beban atau hutangnya sudah tertutupi.
ya. Sedangkan kalau kurang dari 0 itu berapa sih Miss? Minus 1, minus 2, minus 1 juta, minus 100.000. Nah itu artinya beban awalnya itu tidak tertutupi ya. Nah itu yang kita tolak ya. Dan di sini ada contoh soal ilustrasinya net present value ya. Tahun nolnya itu ada uang keluar 30.000, jadi dia minus 30.000. Ini uang masuk tahun 1 sampai tahun 5. Tingkat pengembaliannya sebesar 12% ya, karena diminta untuk menghitung net present value. Nah, di sini net present value-nya di sini nggak ada tahun nolnya kan ya, karena kalian diperlihatkan kalau misalnya nggak pakai tahun nol gimana caranya. Nah, kalau nggak pakai tahun nol di awal, dia taruh di sini tahun nolnya ya. Boleh nggak Miss kayak gini? Ya kalau kalian ingat boleh. Karena kalau di sini kan nggak kelihatan minus ya. Sedangkan ini sebenarnya ini pengurang. Ya jadi akan lebih baik kalau kalian tetap tuliskan tadi di atas ini. Di atasnya 1 ya. Karena kan kalau tadi saya bilang kalau 0 itu udah pasti minus. Nanti kalian pasti ingat itu adalah pengurang. Tapi kalau kalian taruh di sini, kan gak ada minusnya nih. Kalian takut lupa ntar jadi 64.000 ya. Nah ini terserah kalian, opsional senyamannya kalian ya. Jadi saya nggak pernah maksa ya harus pakai rumus A, rumus B. Kalau kalian memahami dengan cara yang lain ya silakan. Yang penting tidak keluar dari jalur ya. Nah, free cash flow ini adalah informasi yang udah diberikan di soal ya. Kemudian langkahnya hampir sama, kita harus menghitung PVIF-nya ya. Hitung PVIF-nya itu dengan persentase yang 12% ya. Ini rumusnya sudah dicatatkan di modul ya. Nanti hasil PVIF-nya ini dikalikan dengan free cash flow-nya. Nah, untuk tahun 1 dari 12.000 ternyata ada penyusutan, ada terdiskon, tinggal sisanya adalah 10.700 sekian ya. Kemudian dari present value yang semua riskas bebas ini dijumlahkan, hasilnya menjadi 34.000. Artinya secara present value akan mendapatkan uang masuk 34.000 sekian. Pengeluarannya berapa di awal? 30.000. Artinya net present value-nya adalah positif. Uang masuknya 34.000 lebih besar daripada pengeluaran yang 30.000. Ya, jadi net present value-nya positif 4.000. Ya. Ini saya contohin ya, kalau misalnya kalian mau taruh di sini, berarti di sini kalian tulis inisial cash outlay. Ya. Ini kalian bisa tuliskan minus 30.000 ya. Kemudian di sini hasilnya pasti 1. Dan di sini berarti minus 30.000. Nah, gini ya kalau kalian mau samakan dengan yang tadi berarti caranya seperti ini. Berarti yang ininya boleh di skip, boleh dihilangin ya. Jadi nanti kalian bisa fokus di sini, minus ini dan ini. Nah, hasilnya jadi positif 4.000. Oke, lanjut ya. Nah, kita sudah sampai net present value, kriterianya tadi kalau positif diterima. Nah, berikutnya hampir sama komponennya dengan net present value. Ini namanya profitability index ya. Kita sama-sama melakukan present value untuk semua future annual free cash flow, dan kita juga menggunakan initial cash outlay, tapi kita tidak menggunakan operasional hitung minus kurang. Kita di sini menggunakannya bagi. Jadi dari seluruh future annual free cash flow yang sudah dipresent value-kan, dijumlah dan dibagi dengan initial cash outlay-nya ya. Kalau yang tadi nih berarti jumlahnya yang mana? Yang ini 34.000 ya. Jumlah ini dibagi dengan 30.000 ya. Nah, kalau di contoh soal yang ini kita lihat, oh ini kriterianya dulu. Kalau dia lebih besar dari 1 maka diterima, kalau misalnya dia kurang dari 1 maka ditolak ya. Nah, di sini contoh soalnya, sebuah perusahaan dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan 10%
ya. Kemudian umurnya adalah 6 tahun. Kemudian arus kas bebasnya ini dari 5.000 sampai 9.000, kalian hitung nih berapa PI-nya atau profitability index. Nah, lihat nih rumusnya, caranya juga sama kan ya. Jadi dihitung semuanya, ini adalah yang ada di soal. Kemudian ini hitung present value-nya, ya ini sama ya dengan yang tadi juga PVIF-nya. Nah, di sini dikalikan antara free cash flow dengan PVIF ya, caranya juga sama. Nah, kemudian total dari present value yang ini ya, ini dijumlahkan kemudian dibagi dengan initial cash outlay ya, bukan minus ya kalau ini dibagi, hasilnya adalah 1, sekian. Karena dia lebih dari 1, maka perusahaannya layak untuk membeli mesin yang senilai 20.000 ini. Oke, ini hampir mirip ya, cuma operasional hitungnya aja yang berbeda. Nah, berikutnya di sini adalah IRR. IRR ini kita menghitung langkah yang sama persis dengan NPV, tetapi kita menggunakan sistem trial and error. Ya, kita menggunakan sistem trial and error. Artinya semua orang akan melakukan trial masing-masing, dan kalau error maka harus di trial lagi sampai tidak error gitu ya. Maksudnya gimana sih Miss? Oke, kita lihat. Ini rumusnya abaikan dulu sebentar ya. Nah, perhatikan dulu kriterianya. Kalau IRR-nya lebih besar dari biaya modal, maka diterima. Kalau lebih kecil, maka ditolak. Ya, ini mungkin nanti bisa cek lagi di modul. Kita coba lihat prosesnya dulu. Nah, di sini contohnya ada sebuah proyek investasi, butuh modalnya itu 12.000 ya, pengeluarannya 12.000. Kemudian free cash flow-nya tahun 1 sampai 3 seperti ini, 7.000, 6.000 dan 4.000. Tingkat pembayaran disyaratkan adalah 15%. Oke. Kita susun. Nah, kita susun untuk menghitung PVIF-nya dulu. Free cash flow-nya 12.000 sebagai dana awal, jadi dia minus. Kemudian di sini ada uang masuk 7.000, 6.000 dan 4.000. Kemudian kita hitung PVIF ya, PVIF-nya 15% dengan cara yang sama, dan kita hitung present value dari CF-nya, present value dari cash flow-nya. Hasilnya menjadi 6.000 sekian, 4.000 sekian, dan 2.000 sekian ya. Ini adalah totalnya, total dari yang disebut dengan net present value-nya. Dan net present value-nya menjadi sekian. Net present value ya. Jadi 6.000 jadi 2.300 sekian. Ini diperoleh ketika tingkat pengembalian yang disyaratkan adalah 15%. Ya, NPV-nya positif atau negatif nih? Positif. Ya, jadi kita dapat simpulkan kalau NPV, kalau tingkat pengembaliannya 15%, hasilnya adalah positif 2.000 gitu ya. Nah, tugas kita kalau kita lihat lagi nih dari rumus ya, sebentar. Kalau kita lihat dari rumus tadi, ada yang namanya NPV positif ya. Ada juga yang namanya NPV negatif. Terus ada juga INPV negatif, ada INPV positif ya. Jadi gimana Miss? Nah, setelah kita dapat yang positif, berarti ini yang disebut dengan NPV positif, dan ini yang disebut dengan INPV positif ya. Berikutnya berarti kita harus cari yang negatif. Gimana caranya? Nah, perhatikan di sini. Semakin besar biayanya, ya, semakin besar biaya modal, itu akan menyebabkan NPV-nya semakin kecil. Ya, jadi ini bisa menjadi patokan kalian. Semakin besar biaya modalnya, maka NPV-nya akan semakin kecil. Jadi kalau kita sudah punya NPV yang positif, tugas kita adalah mencari NPV yang negatif, NPV yang lebih kecil dari 0. Maka kita gedein si biaya modalnya.
Yang gedenya sampai berapa Miss? Terserah. Itu yang disebut dengan trial and error. Nah, jadi misalnya Natalia mau coba dengan 25%, Sharon mau coba dengan 30%, Agus mau coba dengan 50%. Boleh nggak? Boleh, silakan, bebas. Miss, berarti kunci jawabannya banyak dong. Betul, saya akan periksa jawaban kalian satu orang per satu orang. Ya, jadi jawaban kalian bisa beda masing-masing. Gitu ya. Nah, di contoh modul ini, di soal modul ini dicontohkannya adalah yang 23%. Nah, ketika 23%, yang jadi 23%, hasil akhirnya ternyata berhasil nih dapat yang minus, yaitu minus 193 sekian. Jadi kita punya NPV yang negatif 193 dan I si NPV negatifnya adalah 23%. Ya. Nah, barulah setelah itu kita masuk ke rumus ini yang pakai tulisan tangan saya ini. Ya, semoga terbaca ya tulisan tangan saya ini. IRR sama dengan I NPV positif. Ya, NPV positif itu berarti yang tadi. Ini ya, nih. Ini ya, yang NPV positif kan ini nih 2000. Nah, 2000 ini pastinya berapa? I-nya 15%. Ya, jadi I NPV positifnya ada 15% atau 0,15 ditambah dengan NPV positifnya itu adalah yang 2000 sekian itu ya. Kemudian dibagi dengan, nah ini nih, dibagi dengan NPV positif yang dikurangi dengan NPV negatif. Nah, ini ada yang salah ya, ini harusnya, oke, saya ganti dulu. Ini harusnya ini ya. Jadi NPV positifnya adalah yang 2000 ya. Kemudian dibagi dengan NPV positif dikurang NPV negatif. NPV positif 2000 dikurang dengan minus 193. Jadi si NPV negatifnya nggak apa-apa, tetap dituliskan minus ya. Nanti akan menjadi positif sendiri di sini. Dikurang minus ya, dia akan menjadi positif. Ini hasilnya sama kok dengan rumus yang ini nih, yang warna hitam. Ya, jawabannya pasti sama ya, karena dia otomatis sudah plus di sini ya. Tapi supaya kalian nggak salah, nggak bingung, gunakan yang ini aja warna merah. Kemudian jangan lupa ini dihitung yang bawahnya dulu ya, hitung yang kurang bawahnya dulu baru yang atasnya. Kemudian jangan dulu ditambah 15%, tapi lihat di sini ada tanda kali. Jadi harus dikali dulu nih sama yang belakangnya, dikali hasil dari 23% dikurang 15. Ini dari mana? Dari I NPV negatif, berarti yang ini negatif, I-nya berapa nih? I-nya lagi di 23%, dikurang dengan NPV positif yang 15% tadi. Ya, hasil akhirnya menjadi sekian, 22,39%. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan kah? Silakan Gabriel. Miss, saya mau nanya, Ya. yang di NPV yang cari yang negatif itu, Uh-uh. perhitungan kali faktornya kan 23% itu dari mana, Miss? Dari soal atau gimana? Oke, nah di sini kan tadi saya bilang nih Gabriel, untuk IRR kalian menggunakan sistem trial and error ya. Jadi di modul ini kebetulan trialnya 23% dan itu cek cip cip istilahnya, terserah. Gabriel pun nanti mau coba di 25% boleh, mau coba oh enggak nih saya mau 28% boleh, silakan. Jadi ini angkanya bebas sebebas-bebasnya, tetapi tetap dengan ketentuan. Saya ketik aja ya mungkin ya supaya kalian mungkin bisa capture. Semakin besar, ini ketentuannya atau clue untuk trialnya adalah semakin besar biaya modal maka NPV akan semakin kecil. Ya. Nah, jadi clue-nya di sini. Kalau misalnya yang tadi NPV pertama itu sudah positif, berarti kan kita mau cari NPV yang kecil. Clue-nya apa, Miss? Gedein biaya modal. Jangan justru dikecilin. Karena kalau semakin kecil biaya modal, maka NPV akan semakin besar.
Bahasa praktik supaya bisa membantu. Good. Udah banyak pertanyaannya. Ada lagi yang mau ditanyakan yang lain? Enggak ada? Natalia, silahkan. Sorry Miss, mau nanya yang untuk rumusnya bahwa NPV itu berarti selalu positif ya Miss? Yang bawah NPV Yang NPV plus minus NPV min itu berarti kan selalu positif ya Miss? Jadi iya, hasil akhirnya akan menjadi selalu positif, betul. Oke, thank you Miss. Ya. Oke, nggak ada lagi mau ditanyakan? Oke, nah nanti ini karena masih contoh soal mungkin ya, jadi masih gampang. Nanti di portal kalian sudah bisa cek nanti untuk tugas mandiri pertama setelah UTS mengenai cost of capital jam 5 sore nanti. Kalau nggak salah jam 5 ya saya settingnya. Kemudian besok jam 10 kalian sudah bisa cek tugas mandiri yang tentang ini, tentang capital investment decision analysis. Terus kok tugas mandirinya langsung 2 sih? Pusing nih sama tugas yang lain. Ya terserah kalian ya, kalian boleh mengerjakan atau tidak. Yang pasti menurut saya ini lebih baik saya kasih dua-duanya langsung karena jangka waktunya sama-sama maksimal, yaitu maksimal di submitnya adalah hari Rabu ya, jadi hari Rabu minggu depan. Saya tidak membatasi, kan ada 2 ya, saya nggak membatasi misalnya tugas yang pertama 3 hari, tugas yang kedua 2 hari, enggak kayak gitu. Jadi dua-duanya sama-sama panjang waktunya ya, dua-duanya sama-sama panjang waktunya, sama-sama maksimal di Rabu depan ya. Jadi harapan saya kalian bisa punya waktu yang maksimal untuk kedua tugas ini gitu ya. Semoga kalian bisa ya mengerjakannya, soalnya masing-masing hanya satu-satu aja ya. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang soalnya, itu boleh ditanyakan di grup lain, dimanfaatkan. Saya kan udah menyediakan waktu di sana ya, ditanyain aja. Cuma mungkin saya balasnya office hour atau kalau saya nggak meeting ya. Kalian boleh cek dulu, tumpukin aja dulu pertanyaannya di sana, nanti saya respon ya. Tambahan untuk soal yang capital investment decision analysis, nanti kalian cek di sana, tambahkan informasi bahwa biaya modalnya itu 30% ya. Untuk soal capital investment decision analysis, nah ini biaya modalnya sama dengan 30% ya. Nanti kalian boleh tambahkan di soalnya. Oke. Terima kasih untuk hari ini ya. Minggu depan saya akan bahas dulu jawaban untuk 2 tugas mandiri ini seperti biasa ya. Saya selalu bahas jawabannya, jawaban TM-nya, dan nanti saya upload juga jawaban finalnya. Tapi tetap untuk nilainya kalian harus submit di portal, tidak boleh manual ya. Terima kasih semuanya untuk sore ini. Selamat sore.